Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama saya ajak kita untuk membaca ayat Fotum yang terdapat dalam Mazmur 107 ayat 1-2 dan dilanjutkan dari ayat 8 sampai 9. Saya baca yang pertama dan kita baca bergantian dan di akhir ayat kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita baca bersama. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita berikan sorak-sorak buat Tuhan kita yang baik, amin. Mari sama-sama kita percaya Tuhan beserta kita selamanya, amin. Kita mau naikkan syukur kita. We won't be the battle, we won't be the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on, but we never. Mari sama-sama katakan. We joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Kita percaya Dia mendampingi setiap kita. Tak ada tempat memisahkan kita dari Tuhan selamanya, amin. Mari sama-sama katakan. Neither height nor depth can separate us. Hell and death cannot defeat us. He who gave His Son to free us holds me in His. Mari semua katakan. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave His Son to free us holds me
Tuhan, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini karena kita mendekat kepada Allah kita. Dia yang terlebih dahulu mendekat kepada kita oleh anugerahnya. Mari sama-sama kita puji Dia. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru. Oh, mendekat, mendekat kepada Sang Penebus. Dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Dia pembebas kita, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa kita, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan darah yang kudus. Mari serukan nama Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Oh, tiada yang lain. Nama Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Bebas segala Belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam perenungan katekismus minggu yang ke-35. Saya akan baca pertanyaannya dan kita akan bersama-sama membaca jawabannya, begitu juga dengan ayat Alkitabnya. Kepada siapakah Roh Kudus diberikan? Bersama-sama.
kepada semua orang yang beriman di dalam Kristus telah diberikan Roh Kudus sebagai materai dan jaminan atas penebusan Kristus yang menjadikan kita milik Allah. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kita sekarang ini hidup di dalam dunia yang meninggikan capaian dan identitas diri. Sehingga banyak orang menilai dirinya itu tergantung dari karirnya, statusnya, bahkan mungkin pelayanannya. Tekanan ini membuat iman kita itu mudah digeser menjadi bergantung kepada perasaan. Sehingga kedekatan dengan Allah kemudian kita ukur dari keberhasilan hidup dan suasana hati kita saat beribadah. Sehingga iman dipandang naik turun layaknya grafik perasaan. Ketika suasana hati sedang baik dan hidup kita nyaman, kita merasa dekat dengan Allah. Tetapi kita mengalami pergumulan, iman terasa goyah. Saudara, emosi itu berubah-ubah, dipengaruhi situasi, sehingga iman yang mengikuti emosi juga akan goyah. Kemudian kita harus memahami bahwa emosi bukanlah standar atau ukuran dari kebenaran. Injil tetap sama, Kristus tetap hidup, salib tetap cukup, dan janji Allah itu berlaku ketika kita berada dalam keadaan sukacita maupun kita berada di dalam keadaan duka cita. Injil memberi jawaban yang kokoh bahwa Kudus diberikan kepada semua orang yang beriman kepada Kristus. Iman ini bukan sekedar pengakuan lisan atau emosi sesaat, tetapi pertobatan sejati yang lahir dari hati yang sepenuhnya pada karya Kristus yang sudah selesai di atas salib. Paulus menegaskan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehadiran Roh Kudus bukan hanya memberikan penghiburan, namun juga menjadi materai yang menegaskan bahwa kita ini sah sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus memastikan bahwa kita bukan lagi musuh Allah, tetapi anak-anaknya yang dikasihi selamanya. Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengarahkan hati kita kepada Kristus untuk memuliakan Dia. John Stott pernah berkata, materai Roh Kudus adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah memiliki kita dan bahwa keselamatan kita tidak bergantung pada kita, tetapi pada janjinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita merenungkan katekismus ini, ada 3 implikasi besar yang berdampak di dalam hidup kita. Yang pertama, kita hidup dengan keyakinan, bukan berdasarkan ketakutan atau berdasarkan perasaan. Karena Roh Kudus menjamin keselamatan, kita tidak perlu cemas akan status kita di hadapan Allah. Keselamatan bukan bergantung pada emosi atau berdasarkan keadaan, tetapi pada karya Kristus dan materai Roh Kudus. Dunia bisa menolak, bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, karir bisa gagal, namun satu hal yang pasti, kita tetap adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, kita memiliki identitas yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Jika kita sudah dimateraikan, kita tidak lagi mencari identitas melalui pencapaian, pengakuan manusia, atau status sosial. Kita milik Allah, itulah identitas kita yang sejati.
Ini membebaskan kita dari obsesi untuk terus membuktikan diri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk berjalan dengan roh, bukan mengandalkan daging. Roh Kudus bukan hanya tanda kepemilikan, tetapi juga penolong yang menuntun kita kepada Kristus. Artinya, hidup di dalam roh berarti peka terhadap pimpinannya, setia di dalam pertobatan, dan terus meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Ketaatan kita lahir bukan untuk diterima, tetapi karena kita sudah diterima. Jadi saudara, kebenaran ini meneguhkan kita bahwa keselamatan kita tidak ditentukan oleh perasaan ataupun penilaian orang lain ataupun keadaan yang saat ini sementara kita alami, melainkan oleh karya Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu, ketika kita merasa lemah atau mulai ragu dalam perjalanan iman kita, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang akan meneguhkan hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan hidup kita aman di dalam Kristus. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengarahkan hati kita kepada Kristus, kita perlu bertanya ke dalam hati kita secara serius. Apakah kita setia di dalam pertobatan? Saat ini saya mengajak kita masuk ke dalam doa pertobatan. Sebab seringkali dalam pergumulan kita masih mengikuti kecenderungan berhala hati kita. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seandainya iman kami cenderung bergantung pada situasi sekeliling kami Tuhan. Hari ini kami sungguh bersyukur, kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa kami telah diselamatkan melalui penebusan Kristus, dan Roh Kudus diberikan kepada kami sebagai materai tanda kepemilikan Allah atas kami Tuhan. Pimpin kami untuk terus setia di dalam pertobatan, sehingga kami hidup menurut pimpinan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami sadar ya Tuhan, di tengah keputusasaan kami, di tengah keberdosaan kami, di tengah ketakutan kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami dan membawa kami kembali kepadamu, memandang kepada keindahan-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami sinari setiap hati, terangi dengan kebenaran Injil yang menyelamatkan. Tuntun kami lewat firman yang Bapa telah nyatakan, yang telah digenapi Kristus. Ajar kami Roh Kudus. Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Oh Roh Kudus, perbarui seluruh hidup kami, lembutkan kerasnya hati dan rendahkan yang tinggi.
berhala-berhala kami ya Tuhan. Tapi Engkau tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan untuk memimpin kami kembali kepadamu, untuk menuntun kami melihat keindahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari jadikan lagu ini doa kita Bapak Ibu. Katakan, oh Roh Kudus, Kau sucikan bak emas dimurnikan, biarlah api yang menguji berbuah iman sejati, bentuk makin serupa Kristus, kejar apa yang kudus dan jadi terang di bumi sampai Dia datang lagi. Oh, oh, oh. Amin, amin, amin. Jadikan ini doa kita. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu. Siapa yang mau meresponi sama-sama angkat tangan kita? Amin, 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 amin. Oh Roh Kudus, ajar kami firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu, ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberian Roh Kudus yang Kau berikan untuk tinggal dalam setiap hati orang percaya. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah itu, kami gak layak menerimanya karena kami manusia yang berdosa. Roh-Mu yang kudus bisa tinggal dalam hidup manusia yang berdosa. Semuanya karena karya salib-Mu Tuhan yang telah menyucikan kami. Biarlah kami ditolong oleh Roh Kudus senantiasa untuk diingatkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang setia dalam setiap keadaan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahan kami. Dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap saat. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir, Kau hadir.
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Oh, kan ku serahkan hidup kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Terima kasih Tuhan, roh-Mu yang Kau berikan untuk kami adalah suatu kepastian. Engkau setia bukan hanya sekedar janji, tetapi Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu dengan memberikan hidup-Mu bagi kami semua. Anak yang tunggal berkorban bagi manusia yang berdosa, sehingga kami yang tidak layak, kami yang musuh Allah, saat ini dilimpahi oleh anugerah-Mu dan disertai oleh roh-Mu. Biarlah kami Tuhan berdiri atas kebenaran ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah roh hidup, roh yang sama dalam hidup kami, membantu kami untuk mengerti, mengenal, dan mengkalibrasi hati kami mencintai Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code yang ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Kami juga menyediakan amplop yang Anda dapat pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami.
Terima kasih untuk Engkau telah memanggil kami, menyelamatkan kami, dan menebus kami, Tuhan. Kami dipanggil masuk dalam pekerjaan baik, Tuhan. Kami mau memberi, biarkan persembahan ini, Tuhan, menjadi alat untuk memperluas kerajaan surga di muka bumi ini melalui gereja-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday everyone, senang sekali bisa kembali menyapa Anda hari ini. Bersama saya Ong, and you're watching Gibeon Weekly News. Berita pertama datang dari Sing Indonesia 2025. Tahun ini, Gibeon Church mendapat kesempatan istimewa untuk menjadi tuan rumah conference tersebut. Terinspirasi dari Sing Conference yang digagas Keith dan Christine Getty, acara bertema From Generation to Generation ini mengundang gereja-gereja dari seluruh Indonesia untuk memuridkan generasi melalui lagu-lagu him yang penuh kebenaran dan kekuatan firman, yang bisa dinyanyikan lintas generasi dan latar belakang mencerminkan semangat unity and diversity. Jangan lupa catat tanggalnya, Sabtu 22 November pukul 9 pagi sampai 5 sore di Gibeon Church Surabaya. Saat ini pendaftaran sudah dibuka. Cek Instagram wow.ministry atau Gibeon Church Surabaya untuk informasi lebih lengkap. Berikutnya ada info mengenai sakramen baptisan kudus yang adalah momen yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Baptisan menyatakan bahwa hidup lama kita sudah selesai dan kita berjalan dalam identitas baru bersama Kristus, diperlengkapi untuk hidup dalam panggilannya dan diutus menjadi terang bagi dunia. Bagi Anda semua yang sudah mengikuti kelas APS dan memiliki kerinduan untuk dibaptis, ini adalah saat yang sangat tepat untuk mendaftar. Baptisan akan diadakan hari Sabtu, tanggal 1 November di Gibeon Church Surabaya. Pendaftaran dibuka hanya sampai 19 Oktober. So, pastikan Anda langsung mendaftar melalui gibeon.church/events. Atau visit ke Connect Booth kami yang berlokasi di depan gereja untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Hari ini kita memasuki sermon series baru berjudul Liturgi. Jika Anda ingin mendengarkan kembali seri-seri sebelumnya atau membagikannya untuk menjangkau mereka yang belum percaya, semua series khotbah termasuk kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini yang baru saja selesai minggu lalu sudah tersedia di YouTube channel dan Spotify podcast Gibeon Church. That's all for this week's Gibeon Weekly News. Stay blessed and enjoy the sermon. Sadarkah kita, ibadah bukan dimulai dengan kita mencari Allah, tapi dengan Allah yang lebih dulu memanggil kita. Tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa ya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Hari ini rupanya banyak yang online ya saudara ya. Saya mengucapkan selamat datang teman-teman yang online. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus ya saudara ya. Saya mengucap syukur saudara yang sudah hadir hari ini. Saya tahu ada beberapa orang yang masih takut keluar, tapi saya tahu ada beberapa dari saudara dari timur, dari selatan, dan dari berbagai kota, dan Anda hadir di sini. I really appreciate your boldness ya. Sebelum kita masuk dalam khotbah kita mau berdoa bagi Indonesia. Karena saat ini negara kita tidak sedang baik-baik saja. Kita berdoa supaya ada damai di tengah gejolak. Kita tahu bahwa ada beberapa oknum-oknum yang ingin menunggangi demo-demo ini untuk membuat kacau bangsa kita. Itulah sebabnya kita perlu mendoakan, kami juga perlu berdoa supaya keadilan, bahwa Tuhan dapat menggugah nurani para pemimpin kita bagi yang ada di atas pemerintahan untuk memperhatikan yang tertindas. Dan kita berdoa supaya gereja-gereja tidak diam, tetapi kasih Kristus nyata di atas bangsa kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang hancur melihat keadaan bangsa kami. Kami berdoa untuk Jakarta, Surabaya, dan kota-kota lain yang saat ini sedang bergejolak. Ada ketidakadilan, ada kekerasan, bahkan nyawa yang melayang sia-sia. Kami berduka untuk saudara kami Afan. Kami berdoa untuk keluarga Abai yang ada di Makassar, Sabrina dan Saiful yang ada di
kantor DPRD yang terperangkap oleh api yang meninggal tadi pagi. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang menderita karena ketidakadilan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami dari korupsi, kekerasan, keegoisan. Tegakkan keadilan-Mu di atas lembaga negara, DPR, aparat, pemimpin bangsa ini. Kami berdoa khusus untuk kota kami Surabaya, Tuhan. Lindungi masyarakat, hentikan kekerasan. Jadikan kota ini tempat di mana kebenaran dan damai-Mu nyata. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami gak cuma berdoa untuk bangsa di luar sana, tapi kami juga berdoa untuk hati kami di dalam sini. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering apatis, kami sering sinis, kami sering menyalahkan dan mentertawakan orang-orang, termasuk bangsa kami sendiri. Dan instead of mendoakan, kami sering menghina bangsa kami sendiri. Lembutkan hati kami agar kami dapat mendoakan, berbelas kasihan juga sama orang-orang di sekeliling kami. Bentuk kami menjadi umat Kristen yang rendah hati, yang penuh belas kasihan, berani menyatakan kasih Kristus di tengah kegelapan, bahkan speak up to those that are in oppression. Tuhan, ajar kami untuk tidak hanya berdoa bagi perubahan negeri, tapi juga perubahan hati kami sendiri. Kami minta gereja-Mu dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa untuk hati para pemimpin, supaya para pemimpin Engkau gugah nuraninya. Kami percaya tidak ada yang dapat menggagalkan rencana keselamatan-Mu atas negeri ini. Kami serahkan Indonesia, kami serahkan kota kami, dan hati kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah saudara, kita ada di dalam khotbah berseri yang baru hari ini. Kita bicara tentang liturgi. Menjadikan Injil sebagai pusat. Banyak orang yang berpikir bahwa liturgi itu seperti rundown dari sebuah acara. Bahkan kalau saudara mau ke gereja, saudara bisa ngomong gini, gak apa-apa, firmannya belum mulai. Ini masih puji-pujian, kita masih ada waktu. Jadi saudara berpikir bahwa kalau saudara puji-pujian itu seakan-akan saudara masuk ke bioskop, saudara sedang menunggu the feature presentation dan sekarang ekstranya masih main. Makanya saudara bisa bilang, oh masih puji-pujian, masih katekismus dan yang lain-lain. Bahkan kalau saudara online, saudara lagi nunggu khotbah pada waktu puji-pujian, tadi WL memimpin pujian, saudara masih bisa makan soto dengan santainya gitu saudara ya. Dan saudara masih ongkang-ongkang kaki, gak apa-apa masih puji-pujian dimatiin ya. Oh ini sekarang khotbah, oh baru duduk dengerin online gitu ya. Maaf saudara-saudara yang online, saya bukan menyindir Anda, tapi ini merupakan sesuatu yang terjadi sama kita semua. Nah hari ini kita akan bicara betapa pentingnya liturgi dan kita akan bicara minggu yang pertama, call to worship, panggilan untuk beribadah. Apa artinya dipanggil untuk beribadah? Panggilan untuk menyembah. Apakah kita hanya berkata, ayo kita nyanyi. Atau ada sesuatu yang lebih dalam. Nah kita akan membaca bersama-sama Mazmur 147. Kita akan baca ayat 1-3. Kemudian 10-12. Dan kemudian kita baca ayat 18 sampai ke 20 ya. Saya akan memulai terlebih dahulu dan saudara baca yang genap. Kita akan membacanya bergantian. Oke? Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ayat 2 saudara, Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat 10 saudara baca, Ia tidak suka pada kegagahan kuda, Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ayat 12, megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion. Ayat 18 saudara lagi, Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya, Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ayat 20, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Begitulah firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan bicara tentang yang pertama bagian dari worship, yaitu call to worship. Nah saudara, saya akan memulai dengan seperti ini saudara. Konsep liturgi ya. Saudara ada di mana? Ada orang yang berpikir kalau liturgi itu berbahaya. Karena dapat
menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Wah, saudara nggak suka liturgi ya. Ada yang bilang gini, tidak disukai, liturgi tidak disukai karena dapat membuat ibadah jadi membosankan ya. Atau mungkin saudara berpikir liturgi itu tidak terlalu penting karena hanya berdasarkan tradisi-tradisi kuno. Atau saudara berpikir liturgi itu penting. Liturgi memuridkan kita dan membentuk kita. Dan saudara mungkin menyukai liturgi karena menyediakan struktur dalam ibadah. Ada yang bilang begini, esensial, ibadah bukan ibadah tanpa sebuah liturgi. Nah saudara, saya nggak tahu saudara ada di mana spektrumnya. Ini adalah spektrum orang yang berpikir tentang liturgi. Makanya tadi saya bilang, ada orang yang berpikir, nggak terlalu penting. Makanya saudara datang telat, makanya saudara nunggu sampai khotbah. Ada yang beberapa orang, kalau saya sih kalau datang kebaktian hanya dengerin khotbah. Saya nggak ikutan apa-apa gitu, yang lain gitu ya. Karena mungkin saudara mempunyai konsep liturgi yang salah. Nah tahukah saudara, ternyata Alkitab itu bicara banyak hal tentang liturgi. Nah Kolose 3 ayat 15 sampai 16, ayat 16 dikatakan begini. Saya mulai ayat 16-nya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang dengan yang lain sambil atau dengan menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah saudara lihat di sini ada mengajar, ada menegur, ada menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Ternyata saudara, Alkitab bicara bahwa liturgi sangatlah esensial dalam beribadah. Dikatakan perkataan Kristus harus diam di antara kita. Dan itu terjadi bukan hanya lewat khotbah, tapi lewat apa tadi dikatakan? Nyanyian, pujian. Makanya ketika kita menyanyi, ketika kita saling menegur dengan firman, bahkan puji-pujian bisa menegur kita. Ketika kita berdoa, bahkan saat kita menerima berkat Tuhan pada waktu terakhir ada doa penutupan, benediction. Semua itu adalah bagian dari proses spiritual formation. Pembentukan spiritual kita. Jadi waktu kita menyanyikan lagu itu bukan sekedar mengekspresikan emosi. Ada yang bilang begini, pastor kalau saya itu nyanyi itu saya senang kalau mengekspresikan emosi. Makanya saya kurang suka lagu-lagu di sini. Soalnya kayaknya tuh susah untuk mengekspresikan emosi. Tapi saudara harus ingat bahwa kalau kita menyanyikan lagu itu bukan untuk kita. Tetapi kita untuk menyembah Tuhan. Dan pada saat kita menyembah Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hati kita. Ada formasi spiritual. Kalau saudara perhatikan setiap lagu yang dipilih di sini, setiap lirik itu mendidik, menyentuh, membawa kita memandang kepada Injil. Setiap katekismus, setiap doa itu ada maknanya. Itulah sebabnya liturgi sangat penting saudara. Liturgi bukan sekedar urutan acara yang membosankan, tapi alat di mana Allah menanamkan Injil lebih dalam di hati kita. Pemuritan tidak hanya terjadi saat khotbah berlangsung, tetapi dari awal sampai akhir itu sangat penting ternyata gunanya. Nah, saya akan membacakan sebuah quote dari sebuah buku yang ditulis oleh James K.A. Smith. Bukunya judulnya begini, kan ada You Are What You Eat, tapi ini luar biasa. You Are What You Love. Tahukah saudara bahwa kasih kita itu perlu dikalibrasi, saudara. Kalau timbangan perlu dikalibrasi, temperatur termometer perlu dikalibrasi, hati saudara juga perlu dikalibrasi. Dia bilang begini, ibadah Kristen harus kita lihat secara esensial sebagai sebuah kontraformasi terhadap liturgi-liturgi yang membuat kita tenggelam setiap hari. Stop dulu ya. Jadi James bilang begini, setiap hari ada liturgi di dunia. You wake up in the morning, you turn on the news, saudara dengar berita, saudara buka Instagram, itu liturgi. Saudara minum kopi, saudara ketemu sama orang-orang. Kita bisa tenggelam dalam liturgi-liturgi itu. Dan praktek-praktek budaya yang secara diam-diam menangkap hati kita. Dan mengarahkan kita kepada versi-versi dunia yang palsu dan fana tentang sebuah kehidupan yang baik. Nah saudara, kalau saudara lihat, hidup di dunia, dunia menawarkan liturgi, praktek budaya. Anda bilang Anda dengar khotbah di gereja tiap minggu.
Tahu saudara 1 tahun ada 52 minggu. Itu aja bolong-bolong. Tahukah saudara setiap hari dunia berkhotbah sama hatimu. YouTube berkhotbah sama hatimu. Instagram berkhotbah sama hatimu. Algoritma berkhotbah sama melalui sosial media kita. Saya daratkan, teman-teman arisanmu berkhotbah. Teman-teman makan siangmu berkhotbah. Dan sedangkan setiap tahun, saudara cuma punya 52 minggu untuk mendengarkan khotbah. Untuk hatimu dikalibrasi. Bolong-bolong ibadah mingguan. Kalaupun kita datang telat. Saya bukan untuk menyindir siapa-siapa. Tapi kita mau sadar. Bahwa apa? Dilihat di sini. Inilah mengapa, bagian keduanya ya saya bacakan. Inilah mengapa ibadah merupakan jantung dari sebuah pemuritan. Kita tidak dapat melawan kekuatan liturgi dari budaya di sekitar kita dengan pemahaman intelektual kita saja. Kita tidak dapat mengkalibrasi ulang hati kita hanya dengan pendekatan top down. Kepala ke hati. Orientasi hati terjadi dengan pendekatan bottom up. Hatimu perlu disentuh. Supaya cara pikirmu berubah. Melalui formasi dari kebiasaan kita. Oh ternyata liturgi itu penting saudara. Sadar atau tidak setiap ibadah gereja memiliki liturgi. Apa yang saya maksudkan? Ada orang yang bilang gini. Oh aku gak suka liturgi. Makanya kalau di gereja kita gak ada liturgi. Ya itu artinya liturgimu. Nangkep ya saudara ya. Artinya kamu tidak terlalu peduli dengan apa yang Alkitab katakan. Pertanyaannya apakah dasar dari struktur liturgi ibadah gereja itu berasal dari firman ataukah sekedar preferensi atau budaya. Jadi liturgi itu tidak terhindarkan. Apakah kamu melakukan liturgi dengan baik atau tidak. Ya. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara pola dari Alkitab untuk memberikan liturgi. Jadi kalau saya lihat kebanyakan gereja itu begini ya saudara. Begitu datang ada panggilan beribadah. Call to worship. Katakan sama-sama. Call to worship. Jadi biasanya begini. Ayo datang beribadah, alihkan perhatianmu dari masalahmu, dari pergumulanmu, dari stresmu, pandang kepada Tuhan. Call to worship, panggilan untuk menyembah. Terus habis itu kemudian nyanyi 1-2 lagu, ada katekismus. Habis katekismus, ada renungannya. Ayo sama-sama kita bertobat. Pada waktu bertobat ada apa? Confession of sins, pengakuan dosa. Katakan sama-sama, pengakuan dosa. Habis pengakuan dosa apa? Biasanya lagu setelah pengakuan dosa adalah berita anugerah. Meskipun kita berdosa, tapi Tuhan mengasihi. Tuhan penuh dengan kasih karunia. There is a word of grace. Berita anugerah. Katakan sama-sama, berita anugerah. Nah itu disambung dengan khotbah. Dalam khotbah saudara mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita baik, kita berdosa. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah khotbah ada respon, jemaat meresponi. Kemudian terakhir ada benediction, ada doa berkat dan pengutusan. Itulah ibadah. Nah saudara berpikir, lah dari mana ini semua urutannya? Apakah ini tradisi? No. Coba kita lihat Alkitab. Oke? Kalau saudara tahu cerita Musa, saudara tahu Tuhan memanggil Musa melalui apa? Di Keluaran 3, saudara lihat, saya nggak akan buka ayatnya, saya ceritakan saja. Musa 40 tahun di Mesir, kemudian dia membunuh orang Mesir. Dia lari 40 tahun jadi gembala. Menggembalakan bukan dombanya, tapi gembalain dombanya mertuanya. He is doomed, he's a loser, dia merasa dirinya tidak berguna. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia. Melalui apa? Semak berapi tapi tidak terbakar di padang gurun. Dia bingung, apa ini? Semak tapi kok tidak terbakar. Dia datang, tiba-tiba ada suara, Musa, Musa. Apa yang terjadi? That is a call to worship. Ada pandangan, ada panggilan, call to worship. Kemudian apa yang terjadi? Begitu Musa mendekat, suara itu bilang, jangan mendekat. Ini adalah tempat kudus Allah. Lepaskan kasutmu. Dia lepas kasut, dia bersujud. Apa yang terjadi? Dia sadar akan dosanya. Aku orang berdosa, ini tempat kudus. Terus ada firman, aku menyertai kamu. Aku punya rencana untuk bangsa
yang sedang dibelenggu oleh perbudakan di Mesir. Ada firman. Allah menyatakan rencana penyelamatan. Allah menyatakan rencana penebusan. Dan apa yang terjadi? Respon. Musa bergumul, siapa aku Tuhan? Aku cuman gembala. Aku gak mampu. Tapi Tuhan, aku akan menyertai engkau. Jadi diutus. Benediction and sending. Sudah bisa lihat? Ini adalah pola. Mungkin saudara bilang begini. Itu kebetulan, itu karena Musa. Pastor paling bisa deh kalau bikin gini-gini. Ya kan saudara? I know what you think. Oke, makanya saya sediakan. Ada 3 lagi yang lain. Ya saudara ya. Bukan Musa, Israel. Musa sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Sekarang dia di kaki Gunung Sinai. Katanya Tuhan akan memberikan 10 perintah Allah. Apa yang terjadi? Umat dipanggil di Sinai itu. Mereka semuanya ketakutan karena ada halilintar, ada awan, ada kemuliaan Tuhan. Itu menggelegar. Mereka ketakutan. Umat dipanggil. Ada call to worship. Tapi waktu umat dipanggil, waktu mereka mendekat, jangan dipegang lerengnya. Karena kalau dipegang kamu akan mati. Karena Tuhan kudus dan kita banyak dosanya. Ada kekudusan Allah. Confession of sin. Ampuni kami Tuhan, kami orang berdosa. Kemudian Tuhan ngomong, mendengarkan firman. Hukum Taurat diberikan, 10 perintah Allah diberikan. Kemudian mereka meresponi, terima kasih Tuhan dengan korban. Apa yang terjadi? Respon. Kemudian diutus untuk membawa pemulihan. Doa berkat dan pengutusan. Saudara lihat? Sama polanya. Mungkin saudara bilang, itu kan Musa, itu Israel. Masa ada yang lain? Banyak. Saya tahu pemikiran saudara. Saya siapkan Yesaya. Yesaya juga begitu saudara. Yesaya melihat kemuliaan Allah. Call to worship. Dia mengaku, aku najis bibir. Bibirku berdosa. Confession of sin. Kemudian malaikat turun bawa bara. Disentuh bibirnya, ditahirkan. Ada berita anugerah. Kemudian Yesaya bilang, siapa yang aku harus ngapain Tuhan? Tuhan bertanya, siapa yang akan aku utus? Terus dia berkata, inilah aku. Katanya apa? Utuslah aku. Saudara lihat ada respon, ada benediction, pengutusan. Coba kalau saudara lihat meta narasi Alkitab, kalau saudara baca bab-bab Alkitab, ada creation, penciptaan, ada kejatuhan. Apa yang terjadi? Dosa, pengakuan dosa. Tetapi kemudian ada berita anugerah bahwa Allah memberikan penebusan melalui anugerah. Kemudian ada renewal. Itu adalah respon. Kemudian ada restoration. Itu adalah doa pengutusan. Blessing. Nah saudara bisa lihat ya. Ternyata ini semua bukan buatan manusia. Tetapi ini semua adalah pola Alkitab. Nah hari ini saya akan bicara bagian ini. Ya, bagian ini saya akan hanya bicara yang pertama saja. Call to worship saja. Karena ada 5 minggu. Jadi hari ini we will talk about call to worship. 4 poin. Tadi baru introduction ya saudara ya. No, I'll promise it will be fast. Oke, apa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Apa itu call to worship? Mengapa kita di call to worship dan bagaimana kita di call to worship dan kapan kita call to worship. Oke, kita akan mulai. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kita dipanggil untuk melakukan apa ya saudara. Nah yang menarik adalah tadi Mazmur 147 berkata haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Ternyata ini haleluya bukan sekedar assalamualaikum gitu ya. Atau mungkin haleluya itu kayak yel-yel haleluya, haleluya. No, ternyata haleluya ini adalah call to worship. Haleluya itu pujilah Tuhan artinya. Ini adalah panggilan untuk menyembah. Nah panggilan untuk menyembah itu haleluya. Nah haleluya itu ternyata berasal dari 2 kata saudara. Halal dan Yahweh. Halal artinya apa? Bermegah, berbangga, bersandar. Identitas kita bersandar sama apa? Halal. Yahweh itu adalah nama Allah. Nama perjanjian. The covenant keeping God. Jadi kalau kita bilang haleluya adalah call to worship, artinya apa? Ada makna panggilan. Kata ini menyiratkan panggilan supaya kita berhenti bermegah pada hal-hal lain di dunia.
Tadi saya udah jelaskan, dunia berkhotbah terus-terusan. Kamu berharga kalau kamu kaya. Kamu punya jati diri, you're somebody. If you have, kalau kamu punya pencapaian, prestasi. Itu adalah hal-hal yang fana. Dan kalau kamu bermegah sama itu, kamu akan kecewa. Karena itu haleluya, bermegahlah bukan pada hal-hal yang fana, yang bisa binasa, tetapi bermegahlah hanya kepada Tuhan. Kenapa kok ini penting, saudara? Let me tell you this. Semua orang pasti bermegah dalam sesuatu. Karena semua orang butuh sesuatu untuk merasa berarti. That's why we all want meaning in life. And you think, kita semua berpikir, aku berarti kalau aku punya uang. Aku berarti kalau aku berhasil. You thought that you will be somebody if you are successful. Tetapi apakah betul? Ada yang bermegah dalam relasi. Aku dicintai, berarti aku berharga. Tapi apakah orang yang mencintai kamu akan selalu setia dan mencintai kamu? Karena mereka juga orang yang berdosa. Makanya kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Karena kita semua gak sempurna. Ada orang yang bahkan bermegah terhadap kebaikannya, moralitasnya. Aku orang baik. Aku lebih baik dari dia. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan bermegah. Karena semua orang pasti bermegah. Pertanyaan saya dan pertanyaan kita semua. Kita bermegah dalam apa? Kita bermegah atas siapa? Itu pasti. Itulah kecenderungan manusia. Kita pasti bermegah. Nah, setiap hari dunia berkhotbah sama kita. Untuk bermegah sama pencapaian prestasi, harga diri yang berdasarkan performa dan kehebatan dunia. Tapi waktu kita datang hari Minggu beribadah, there is a call to worship. Hatimu mau dikalibrasi. Jadi kalau saya bisa bilang, call to worship is rerouting our glory. Mengakarkan ulang kemegahan kita. Mengakarkan ulang kemuliaan kita. Panggilan untuk menyembah, call to worship adalah momen di mana Tuhan mau berkata kepada kita. Lihatlah, jiwamu sedang menggenggam, bermegah sama hal-hal fana. Lepaskan itu. Sandarkan kemegahanmu kepada Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan yang mengenal bintang-bintang satu persatu. Dan juga mengenal saudara. Padahal saudara dan saya tidak layak untuk dikenal. Seharusnya saudara dan saya binasa. Namun karena kasih karunia-Nya, Dia memutuskan untuk menebus saudara. Memulihkan saudara dan mengenal saudara. Itulah kemegahan yang sejati. Coba saudara baca Yeremia 9 ayat 23-24. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah orang bijak apa? Bermegah karena... Tetapi siapa yang mau bermegah? Bermegahlah karena apa? Ia memahami dan mengenal aku bahwa akulah Tuhan. Jadi apa artinya? Ini kan apa? Apa artinya call to worship? Mengubah akar kemegahan dan kemuliaan kita. Mengkalibrasi kemegahan kita. So every week kita cuma punya waktu 52 minggu. Kalau saudara datang ke gereja, saudara sedang mengkalibrasi kemegahan saudara. Saudara bermegah sama siapa? Amin saudara ya. Yang kedua, mengapa kita dipanggil? Nah, kalau saudara baca ayat 1 tadi setelah haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita. Bermazmur bagi Allah kita itu baca sama-sama apa? Baik, bahkan apa? Indah dan layaklah memuji-muji itu. Bahasa layaklah dalam bahasa Inggris in NIV itu menarik karena itu dikatakan fitting. Fitting, it fits. Mengapa? Karena Allah itu baik, indah, layak, fitting. Itu kalau bahasa Indonesianya itu pas. Pas. Kalau saudara lihat di sini, ini adalah gambaran puzzle. Ini sengaja saudara ya, ada desainnya, puzzle. Saudara kalau saudara lagi buat puzzle, saudara akan memastikan bahwa kalau puzzle yang ini harus ketemu sama puzzle yang ini sehingga pas. Katakan sama-sama pas. Pas. Nah, menyembah Tuhan, kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan sehingga itu seperti puzzle. Pas. Nah, ada 2 bagian, 2A. Karena apa? Yang pertama, pasnya kenapa?
Karena Allah layak disembah dan dialah sumber segala kebaikan dan keindahan. Karena begini saudara, ketika kita memuliakan ciptaan, bukan sang pencipta. Ketika kita memuliakan ciptaan, tidak pas. Kenapa? Karena hasilnya sementara dan menjerat kita. Saudara, pada waktu kita melihat sesuatu di dunia, bukan sang pencipta, tetapi misalnya uang, penerimaan manusia, itu nggak pas. Mungkin sejenak memberikan kamu kepuasan. Oh, aku dianggap orang. Tapi besok akan ada orang yang lebih dianggap dari kamu. Tiba-tiba kamu merasa inferior. Kalau saudara berpikir bahwa kekayaan adalah yang membuat saudara jadi somebody, besok akan ada 10 orang yang lebih kaya dari saudara dan tiba-tiba saudara nobody. And you felt, man, I lost my meaning. Nggak pas. Karena ketika kita memuliakan ciptaan, hasilnya sementara dan menjerat kita. Namun, saat kita memuliakan sang pencipta, melihat dia indah, kita menemukan kepuasan sejati yang tidak bisa diambil dari kita. Saudara, kalau kita melihat Tuhan, hanya Tuhan berguna, itu juga nggak pas. Nggak fit, nggak pas. Saudara, kita tidak pernah menyembah sampai kita melihat Tuhan indah. Kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai sarana, kita akan beribadah dan menyembah karena keperluan dan kebutuhan. Saya kasih contoh ya, Banyak orang pas hidupnya baik-baik saja, mereka jarang berdoa, mereka jarang beribadah, mereka jarang memikirkan tentang makna hidup ini dan Tuhan. Tapi begitu ada masalah, begitu ada sakit, begitu ada pergumulan yang besar, apa yang terjadi? Mereka mulai apa? Rajin ibadah. Mereka mulai rajin berdoa. Mereka mulai apa? Mereka mulai minta tolong sama Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu kamu hanya melihat Tuhan sebagai sarana, kamu hanya beribadah karena keperluan dan kebutuhan. Karena ingin diberkati, karena ingin doanya dijawab, karena ingin ke surga, karena ingin mendapatkan terobosan. Itu berarti kita hanya menganggap Tuhan berguna. Tetapi penyembahan yang sejati adalah ketika melihat Tuhan lebih dari berguna, tetapi Tuhan itu indah. Bahwa dialah satu-satunya yang kita rindukan. Apakah Tuhan indah bagi kita atau hanya berguna? Kalau kita datang hanya untuk dapat berkat, kalau kita datang hanya untuk dapat terobosan, Cicero seorang filsuf Romawi pernah bilang sama orang Kristen dan mengkritisi kekristenan. Kalau kamu melakukan kebaikan bukan demi kebaikan itu sendiri tetapi karena kebutuhan, kamu orang jahat. Wah, orang tidak percaya Tuhan bilang begitu, saudara. Apakah Tuhan indah atau hanya berguna? Kalau Tuhan hanya berguna, maka itu bukan penyembahan tetapi pemanfaatan. Saudara, saya kasih contoh ya. Kalau saudara ketemu sama business partner, you don't really like the guy. Mungkin saudara tidak terlalu suka sama partner saudara, tetapi business partnermu itu adalah seorang pebisnis yang handal. So, when you partner, kamu berusaha untuk cuan dan mendapatkan untung sebanyak mungkin. Apa yang terjadi? Kalau meeting, Anda meeting sama dia bukan untuk connect. Bukan lihat-lihatan candlelight dinner terus menatap matanya. Gak gitu kan saudara ya? Kenapa? Karena bukan itu tujuannya. Meeting kita adalah business meeting. Kita bicara tentang strategi, kita bicara tentang hasil, kita bicara tentang key performance index, kita bicara tentang cuan, strategi-strategi untuk mendapatkan profit. Maka kalau misalnya nggak ngomongin profit, maka kita nggak meeting. Karena sebenarnya saya juga nggak terlalu gimana-gimana banget sama orang itu. Tetapi karena dia adalah bisnis partner kita. Partner bisnis bertemu untuk performa. Kita minta hasil. Tidak ada cinta. Tapi coba saudara meeting sama, bukan meeting ya, ketemu sama kekasihmu. Coba saudara ketemu sama tunanganmu. Apa yang terjadi? Kamu saling menikmati. Saya kalau ngedate sama istri saya. Wah, babe, hari ini kamu cantik banget. Ya kan, gitu ya. Terus habis itu dirangkul, terus udah gitu nggak ada apa-apa. Kamu ya pokoknya gitulah saudara ya. Kenapa? Kita merayakan hubungan itu sendiri. Kita
menatap satu dengan yang lain. We talk about your desire, my desire. Kita connect. Candlelight dinner itu bisa menolong suasana. Saya bisa menatap wajahnya. I really enjoy your company. Saya bisa kemana-mana bersama dengan dia, saya gandeng. Kenapa? Because we are lovers. Kita merayakan bukan tujuan dari hubungan ini, tetapi merayakan hubungan ini. Perhatikan, kalau kita doanya hanya penuh permintaan. Doanya karena kebutuhan saja. Kita lihat Tuhan seperti business partner. Tapi kalau kita berdoa penuh dengan pujian, syukur, adoration, kita melihat Tuhan sebagai kekasih jiwa. Mazmur 27 ayat 4, baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu hal yang kuminta. Sama-sama baca. Merenungkan apa saudara? Keindahan Tuhan. Saudara, sebenarnya manusia itu senang keindahan. Saudara, kalau saya lagi di California, saya naik sepeda saudara ya sama istri saya. Saya lihat rumah-rumah itu di sebelah beach ya. Yang memiliki pemandangan yang indah. Apakah itu di pantai atau di pegunungan. Kalau kita sewa hotel atau Airbnb yang ada view-nya, pemandangan indah. Wah, itu mahal saudara. Kita rela bayar uang sewa. Orang-orang itu rela bayar millions of dollars duduk di sana. Kalau saya naik sepeda, saya lihat ada suami istri di terasnya. Lihat beach gitu ya, di Malibu. Mereka duduk, ngopi sambil ngomong-ngomong gitu ya. Saya lewat sana, saya balik lagi. Itu orang sudah sejam lebih. Orangnya masih di sana. Saya pikir, ini orang dari tadi. Saya berangkat ada di situ. Sekarang di sini. Oh ya, ini sekarang Sabtu ya. Dia nggak kerja. Tapi kok bisa berjam-jam? Saya tanya sama saudara. Emangnya lihat pemandangan menyelesaikan masalahmu? Saya tanya. Emangnya lihat pemandangan bayar tagihan cicilanmu? Tapi kenapa kok orang rela bayar itu semua? Karena apa? Karena kita senang keindahan. Waktu kita duduk melihat pemandangan yang indah. Sambil melihat sunset atau sunrise. Kita rela repot. Kita rela habis waktu, tenaga, uang. Bukan untuk apa-apa. Tapi demi keindahan itu sendiri. We enjoy beauty. Begitu juga penyembahan. Kita dicipta untuk menikmati keindahan Tuhan. Kita dicipta untuk menikmati Tuhan. That is worship. Apakah kita datang ke gereja untuk mendapatkan imbalan atau hasil? Atau karena ingin menikmati keindahan Tuhan? So, you already know ya. Kenapa kok fits? Karena Tuhan itu mulia, indah. Nah, bagian kita apa? Kita dicipta untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Saudara, kita dicipta untuk menyembah. Kalau tidak menyembah Tuhan, pasti kita akan menyembah yang lain. Saudara, banyak orang gak sadar bahwa dirinya itu penyembah. Saudara, manusia paling primitif. Saudara pergi ke Amazon, saudara pergi ke Papua, saudara pergi ke tempat-tempat di Afrika yang paling primitif, yang masih telanjang, yang masih pakai koteka, yang masih nggak punya komputer, nggak punya listrik. Tapi kalau saudara perhatikan, mereka punya sistem keagamaan. Saudara pernah ketemu sama sekelompok cimpanse menyembah batu? Tidak pernah. Saudara pernah ketemu sekelompok singa menyembah apa itu? Nggak tahu. Gajah? Nggak pernah saudara. Saudara pernah melihat sekelompok tikus punya sesajenan untuk kucing? Nggak ada. Saudara nggak akan pernah ketemu. Tetapi kalau manusia selalu punya sesajen. Selalu punya sistem keagamaan. Kenapa? Karena kita dicipta untuk menyembah. Dan kalau kita tidak menyembah Tuhan, pasti kita menyembah yang lain. Manusia makin modern sudah tidak lagi menyembah patung. Manusia makin pinter tidak lagi menyembah sesuatu yang bisa dilihat. Tapi dia menyembah apa? Uang, materialisme, hedonisme, cinta, reputasi dan yang lain-lain. Dan semua itu yang lain selain Tuhan selalu menghancurkan kita. Itu enggak pas. Tapi waktu kita menyembah Tuhan itu pas. Manusia dicipta untuk menyembah. Human being is wired to worship. Nah pertanyaannya begini. Kenapa sih kok Tuhan itu kepingin disembah? Kenapa sih Tuhan itu kok kayaknya gila kemuliaan? Apakah Tuhan begitu narsis sehingga butuh disembah dan dimuliakan? Pertanyaannya begitu.
I know all you young people have that question. That's why I have this. Saya sudah membaca pikiran Anda ya. Karena saya pun juga begitu. Dulu saya marah, ngapain sih Tuhan kok pakai mau disembah dan dimuliakan? Narsis BE gitu saudara ya. Tapi Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita untuk menambahkan sesuatu bagi dirinya. He is already all full of glory, sufficient. Allah Tritunggal sudah mulia dan sempurna sejak kekekalan. Dia sudah penuh kasih, dia tidak membutuhkan ciptaan untuk dikasihi. Sehingga dia adalah Allah yang maha kasih. Kenapa? Allah Tritunggal itu Bapa, Putra dan Roh Kudus punya hubungan kasih. Makanya Allah adalah kasih. Kenapa? Karena dia Tritunggal, 3 in 1 ya. 3 pribadi, 1 hakikat. Dia sufficient dalam dirinya sendiri. Lah kenapa kok kita disuruh menyembah dia? Karena begini. Allah memanggil kita untuk memuliakan dia bukan karena dia egois, saudara. Melainkan karena dia penuh kasih. Di dalam kemuliaannya saja, jiwa saudara dan jiwa saya menemukan rumah. Inilah kebaikan Tuhan. Ketika hidup kita hidup bagi dia, justru disitulah we find the best meaning. Kita menemukan makna yang tertinggi. Kemuliaan Allah adalah kebaikan kasih Allah bagi manusia. Di luar kemuliaan Allah yang ada hanyalah kekosongan, kehambaan, dan pada akhirnya kebinasaan. Memuliakan Tuhan adalah undangan kasih. Come and join fellowship with me. Karena itu pas. You are created for me. And I'm created in glory. Kalau kamu menyembah dan memuliakan Tuhan, itu adalah undangan kasih, bukan tuntutan egois. Paham saudara ya? Inilah kebaikan Allah. Nah, makanya Augustine bilang, my heart is restless until I find rest in you. Hatiku begitu gelisah di dalam dunia ini. Aku selalu cari yang bisa menenangkan kegelisahanku. Sampai aku menemukan peristirahatan di tempat yang tertinggi, yaitu di dalam Tuhan. Ada seorang filosofer yang tidak percaya Tuhan, namanya Iris Murdoch. Dia berkata begini, and I think she's right. Beauty liberates. Di dalam bukunya Sovereignty of Good yang ditulis 1970. Dia bilang begini, keindahan itu membebaskan. Saya sempat terjebak dalam perasaan cemas dan tersinggung. Mungkin karena hinaan terhadap harga diri saya. Tapi waktu saya stres, saya merasa aku anxious. Dan saya duduk, lihat jendela. Tiba-tiba saya melihat seekor elang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, I saw an eagle hovering. Hovering itu bukan mengepakkan sayap, tapi kayak melayang kayak pesawat gitu. Saudara pernah lihat eagle? Ya di Surabaya jarang ya saudara ya. Tapi kalau saudara lihat eagle itu ya, wah, saya pernah tuh lihat eagle di pegunungan di Washington State itu ya. Pada waktu saya masih sekolah di Seattle, wah saya melihat tuh eagle, dia melihat beberapa belas menit. Eagle itu cari mangsa, dia lihat dalam sekejap semua kegelisahan itu hilang. Apa yang membuat egoku terusik? Tidak ada lagi ego yang marah dan membela diri. Yang tersisa hanyalah the majestic, kemegahan burung itu dengan keindahannya yang mempesona. Kalau ciptaan seperti burung elang aja begitu membebaskan, apalagi kalau kita melihat keindahan Sang Pencipta itu sendiri. Mazmur 19 berkata bahwa matahari itu indah, langit itu indah, laut itu indah. Kenapa? Karena semua keindahan itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Semua keindahan dunia hanyalah pantulan samar dari keindahan Allah. The beauty of God is like a dynamite. Keindahan Tuhan itu seperti dinamit yang meledakkan dan menghancurkan penjara ego, keakuan kita. Melihat keindahan Allah meledakkan keegoisan kita. Membebaskan kita dari belenggu diri sendiri. Makanya saudara, kalau saudara mendengar khotbah tentang salib Kristus, kasih karunia Tuhan, hatimu bergetar, air matamu bisa mengalir. Kenapa? Karena keindahan Allah itu mempesona. Dan bukan hanya mempesona, ada kekuatan dinamis yang membebaskan kita dari egoisme dan merajut hati kita
untuk berpaut pada kasih Allah. Allah yang penuh kasih dan keindahan. Amin, saudara. Yang ketiga, tell you it's quick, right? Yang ketiga, bagaimana kita dipanggil untuk menyembah? Nah, saudara, ada yang menarik di sini. Dikatakan di ayat 10, ia tidak suka pada kegagahan kuda. Bahkan terusnya, dia tidak suka dengan kekuatan kaki-kaki laki-laki. Kok kayaknya seksis ya Tuhan? Bukan. Jadi maksudnya begini, Allah tidak impress dan terkesan dengan kehebatan manusia. Kekuatan fisik, moral, atau prestasi. Karena zaman dulu, kekuatan pasukan itu ditunjukkan dengan kuda, prajurit, otot. Tapi Allah berkata itu semua tidak membuat dia impress dan berkenan. Makanya dia tidak suka. Tetapi ayat 11, baca sama-sama. Ayat 11, 1, 2, 3. Tuhan senang kepada apa? Orang-orang yang takut akan dia, yang berharap akan kasih setianya. Yang Tuhan kehendaki bukan kehebatan, pencapaian. Ini loh Tuhan, aku sudah melayani engkau. Makanya ya, orang religius itu dibenci. Orang beragama itu dibilang munafik. Kenapa? Suka gini. Oh Tuhan, aku sudah ke gereja setiap minggu. Aku sudah memberikan persepuluhan. Aku sudah nyumbang. Aku sudah pelayanan. Wow, aku hebat. Tuhan gak suka. Yang Tuhan inginkan bukan performa. Oh aku baik. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hati yang bersandar pada kasih setianya. Makanya Injil itu beda sama agama. Kalau agama menonjolkan kehebatan kita. Tetapi justru Injil bilang, semakin kamu sadar kami gak mampu. Semakin kamu sadar kamu berdosa, kamu akan semakin melihat keindahan kasih setianya. Yang Tuhan inginkan bukan hati yang sombong atas moralitas atau religiosity-nya. Bukan, tetapi hati yang bersandar pada kasih setianya. Nah, kasih setia ini kuncinya. Bahasa aslinya adalah chesed. Bukan keset ya saudara. Chesed ya. Chesed itu bahasa Ibrani ya. Kasih yang tidak tergoyahkan. Steadfast love. Ya, kasih yang teguh. Nah bahkan kata-kata yang lain adalah kasih setia perjanjian. Tidak tergantung pada performa dan kekuatan manusia. Saudara tahu kata chesed ini muncul 250 kali kurang lebih di perjanjian lama. Artinya Tuhan memiliki kasih setia yang tidak bisa gagal. Kenapa? Karena dasarnya bukan kebaikan kita. Dasarnya bukan kesetiaan kita terlebih dahulu. Tetapi keputusan Allah berdasarkan kasih karunia Tuhan. Meskipun kita umatnya tidak layak menerimanya. Nah umat Tuhan diminta menggantungkan diri bukan pada kekuatan kuda, kekuatan manusia, kekuatan uang. Tetapi pada chesed, kasih setia Allah. Maksudnya Tuhan, dia bilang begini, taruhlah pengharapanmu pada my chesed. Taruhlah pengharapanmu pada kasih setiaku, bukan pada usahamu. Dan chesed ini dijanjikan ulang di perjanjian baru di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Baca sama-sama ya. Dikatakan ini adalah ungkapan Allah terhadap kasih setia. Chesed itu tadi ya. Karena Allah telah berfirman, baca yang oranye. 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam NIV, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Ingat-ingat kata-kata forsake atau forsaken. Nah dalam bahasa Yunani, penulis kitab Ibrani di ayat ini memakai 5 kali penegasan negatif. Di sini cuma 2 kali. Aku sekali-kali tidak akan, aku sekali-kali tidak akan. Tetapi kalau bahasa Yunaninya, dia pakai gini, aku tidak akan, aku tidak pernah, sama sekali tidak, sekalipun tidak meninggalkan engkau. Sampai 5 kali. Tidak ada janji manusia yang bisa sekuat ini. Inilah gambaran kasih Allah. Kasih setia Allah tidak tergantung pada ketaatan kita. Meskipun kita rapuh, meskipun kita berdosa, meskipun kita jatuh bangun dan sering lari. Tapi kasih ini tidak rapuh, tidak pernah gagal karena kasih chesed ini berakar pada karakter Allah sendiri. Saudara, saya akan berikan ilustrasi dari sebuah film
yang dibintangi oleh seseorang yang cukup saya sukai, yaitu John Cusack. Kira-kira tahun 2007 kalau nggak salah. The story of a man becoming a father and a boy becoming a son. Judulnya Martian Child. Film ini cerita tentang seorang anak yatim piatu yang merasa ditolak. Orang tuanya meninggalkan dia. Dan dia hidup di dalam box. Di foster home itu dia hidup di dalam sebuah kotak. Dia takut dunia. Dia selalu pakai kacamata. Karena kacamata hitam itu membuat dia, katanya, orang gak bisa lihat dia kalau dia pakai kacamata itu. Gitu. Itu adalah defense mechanism-nya. Dan karakter John Cusack itu mengadopsi dia dan mencoba relate sama ini anak. Dia mau jadi papanya. Mencoba menembus temboknya. Singkat cerita, anak ini susah sekali untuk diajak kerjasama. Padahal John Cusack ini, papanya ini, berusaha mengasihi. Dan di akhir film ini anak ini lari dari rumahnya John Cusack. Dan anak itu pergi ke tepi gedung tinggi. Dan dia bilang, aku mau kembali ke Mars. Karena di bumi tidak ada yang mau sama aku. Dia bawa koper, dia naik ke gedung tinggi. Dia anak kecil yang kepingin lari saja dari kenyataan. Tapi luar biasa karakter John Cusack itu mengejar. Bahkan naik ke gedung tinggi, di pinggir-pinggirnya itu. Anak itu sudah siap jatuh. Terus ada helikopter, dia bilang, itu lihat, itu pesawat luar angkasa itu datang menjemput aku. Padahal itu helikopter gitu. Dia bawa koper gitu. Terus dia bilang, nobody wants me here. Wah itu sangat mengharukan gitu. Terus kemudian John Cusack-nya teriak, orang tuamu dulu meninggalkanmu. Mereka gak tahu betapa bodohnya mereka meninggalkan kamu. Aku melihat kamu ini berharga. Aku cinta sama kamu. Terus dia bilang gini, I will never, ever, 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 ever. Diulang ever, 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 leave you. Waktu saya dengar itu, saudara. Saya dengar Ibrani 13 ayat 5b itu diciptakan dan dikatakan di Hollywood. Wah saya bilang, wah luar biasa sekali. Saya sampai terharu karena anak itu menangis. Kemudian John Cusack waktu ngomong gitu, I love you, I will never ever. Itu di pinggiran di pinggirannya gedung, anginnya di situ helikopter. Wah seru banget, wah bagus banget. Terus anaknya akhirnya memeluk dia and it's a happy ending. Kenapa saya ceritakan ini? Saat seorang tua berkata seperti itu kepada anaknya, saya yakin orang tua itu pasti tulus. Kalau saya ngomong gitu sama anak saya tulus. I will never, ever, ever, ever leave you. Tapi saya mau tanya sama saudara, apa bisa kita melakukannya? Can you really do it? I will never, ever, ever, ever leave you. Kalau Anda orang tua yang hebat, sempurna dan kasihmu benar-benar teguh. Tapi kita manusia biasa. Si anak itu merangkul John, happy ending. Tapi saya mau katakan dalam film ini, even ini film, John akan mengecewakan si anak. Kok bisa? Karena John akan meninggalkan anak itu. Kok bisa? Karena John adalah manusia biasa. Dia akan mati. Kita semua bisa ngomong, I will never ever leave you, to your wife, to your husband, to your son, to your daughter. Tapi satu hari kita pasti mengecewakan mereka karena kita akan meninggalkan mereka. I can say that to my wife, tapi satu hari either saya atau dia akan menjanda atau menduda terlebih dahulu. Makanya Mazmur 27 ayat 10 berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Yang menarik itu ayat ini tidak berkata begini, kalau ayahku ibuku meninggalkan aku. Enggak. Tapi bahasa Inggrisnya, though my father and mother forsaken me, the Lord will receive me. Kenapa? Karena kita semua manusia yang rapuh, satu hari kita akan meninggalkan orang yang kita cintai. Kita pasti akhirnya gagal, mengecewakan anak-anak kita, mengecewakan pasangan kita. Kenapa? Satu hari kita akan mati karena kita manusia yang terbatas. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, I will never ever ever leave you. Tidak akan pernah ada orang yang bisa ngomong seperti itu selain Tuhan. No one can say that
Hanya Tuhan yang benar-benar dapat mengatakannya dan menjadikannya kenyataan. Dan saudara, hatimu perlu mendengar ini dari seseorang. Dan kamu akan sangat bahagia saat seseorang mengatakannya kepadamu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa berkata begitu kepada kita? Padahal kita sering gagal, padahal kita sering mengecewakan, padahal kita sering menganggap dia hanya berguna seperti yang tadi saya sampaikan. Kita sering berdosa. Bagaimana mungkin Tuhan berkata kepada kita, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Never will I leave you, never will I forsake you. Bagaimana Allah yang adil bisa tetap adil dan pada saat yang sama tidak pernah meninggalkan kita. Dia kudus, kita berdosa. Bagaimana Allah yang suci tetap suci, tetapi orang yang berdosa seperti kita yang gagal jatuh bangun, yang selalu mengecewakan, tapi Tuhan bisa berkata, I will never leave you. Let me tell you how Tuhan melakukannya. Somebody is left alone. Somebody is forsaken in your place. Seseorang diabaikan. Seseorang diterbengkalaikan menggantikan kita. Siapa itu? Yesus. Allah yang maha tinggi, Allah yang paling mulia, lahir di Bethlehem. Tempat yang paling kecil, yang paling hina, yang paling bau. Bau binatang, busuk. Supaya kita yang busuk dapat diterima oleh Tuhan. Someone is left alone. Yesus Kristus berteriak di salib, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau menterbengkalaikan aku? Itulah jawabannya. Di salib Yesus menanggung pengabaian yang seharusnya kita tanggung. Jesus was forsaken. Allah Tritunggal sendiri menyerap seluruh hukuman dosa. Sehingga dia tetap adil. Tetapi juga penuh kasih. Dan tetap bisa berkata, I will never leave you. Karena Yesus menanggungnya. Dan inilah yang mengubah segalanya. Itu yang membuat Allah bukan hanya sekedar berguna. Ini yang membuat Allah menjadi indah. Ini yang membuat Tuhan jadi kekasih hati kita. Bukan bisnis partner. Ini membuat Allah menjadi keindahan. Waktu kita memandang salib Kristus, yang paling indah dan mulia menjadi hina dan buruk rupa. Supaya saudara dan saya di dalam Dia, kita yang hina dan buruk menjadi indah dan mulia. Itulah Injil. Injil memampukan kita untuk menyembah. Karena kita tidak lagi melihat Tuhan berguna, namun melihat Tuhan indah. That is the gospel. Tanpa salib, kita hanya melihat Allah sebagai fakta besar yang harus dihadapi. Tapi dengan salib, kita melihat keindahan Tuhan. Allah alam semesta rela menderita supaya kita tidak binasa. Supaya kita diselamatkan. Itu bukan hanya berguna. That is beautiful. Dan hanya keindahan itu yang dapat memampukan kita to worship. And every week there is a call to worship. Datang. Rirut, kalibrasi kemegahanmu. Karena kemegahanmu kalau kamu taruh di uang, kemegahanmu kalau kamu taruh di hal-hal yang duniawi akan menghancurkan kamu. Tapi worship, karena itu pas. Yang terakhir, kapan kita dipanggil untuk menyembah? Ada yang menarik, saudara. I will go really fast. Ayat 19 dikatakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Katakan sama-sama Yakub. Yakub. Aneh ya. Kenapa Allah sering memanggil umatnya dengan nama Yakub? Di Mazmur berkali-kali Tuhan menyapa umatnya dengan sebutan Yakub. Kenapa enggak Abraham? Padahal mereka semua keturunan Abraham. Kenapa enggak Ishak?
Karena mereka semua keturunan Ishak. Kenapa kok Yakub? Perhatikan. Listen to me, this is really important. Karena kalau kita telusuri kisah hidup Yakub, kalau kita telusuri ceritanya Yakub, hampir tidak pernah bisa dijadikan contoh atau teladan. Hampir setiap di episode hidupnya, dia jatuh, dia gagal, dia nipu. Nggak ada itu guru sekolah minggu bilang gini sama anak-anak. Anak-anak, ikutilah teladan Yakub. Itu guru sekolah minggu gendeng. Kenapa? Yakub namanya aja penipu gitu loh saudara. Kalau saudara cerita dari ceritanya Yakub, itu dia nipu terus. Dia tuh licik banget. Hampir setiap episode hidupnya, dia tuh nggak ada yang bisa dijadikan teladan. Hampir tidak ada yang bisa berkata, mari kita teladani Yakub di sini. Nggak ada. Tapi di sini pelajarannya saudara. Kalau kita lihat, Yakub selalu kejar pengakuan manusia. Dia selalu cari berkat. Berkat dari papanya, berkat dari pamannya, pengakuan dari saudaranya. Sampai satu malam dia bergumul dengan Tuhan sendiri. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan di situ dia sadar bahwa semua yang dia cari dalam hidupnya itu sebenarnya hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan saja. Let me tell you kenapa kok Tuhan selalu menyapa umatnya Yakub. Kenapa? Karena kisah Yakub itu adalah kisah kita. Kita semua itu seperti Yakub. Artinya begini, perjalanan kita menuju worship itu penuh jatuh bangun. Saudara waktu denger ini, aduh Tuhan aku berdosa. It's okay, saya juga. Kita tidak langsung melihat Tuhan. Mungkin awalnya kita melihat Tuhan berguna. Tapi satu hari Tuhan akan bawa saudara dalam perjalanan. Sehingga saudara mengalami Tuhan. Sehingga yang saudara lihat Tuhan bukan lagi berguna. Tapi Tuhan indah. Kita bisa sering gagal. Tapi Tuhan sabar memanggil kita lagi dan lagi. Itulah sebabnya setiap minggu selama 52 minggu dalam setahun Tuhan memanggil engkau. Tuhan bergumul sama hatimu supaya kamu mengalihkan perhatianmu dari masalahmu, mengakarkan ulang kemegahanmu dari dunia ini kepada Tuhan yang penuh khesed, kasih setia, kasih karunia-Nya. Dia memanggil engkau supaya hatimu tidak hanya memandang Tuhan berguna, tapi hatimu melihat Dia indah lagi dan lagi sampai akhirnya kamu menyembah Tuhan. Jadi ibadah setiap minggu adalah perjalanan iman. Yang setuju katakan amin. Pemuritan, liturgi mingguan adalah cara Tuhan melatih kita sedikit demi sedikit sampai akhir hidup kita. Hati kita berakhir dengan penyembahan. It's a spiritual formation. Boleh saya kasih kesaksian saudara? Saya harus jujur kepada saudara-saudara. Ada masa dalam pelayanan saya di mana saya merasa hati saya puas kalau orang-orang mengakui saya pendeta hebat. Kalau gereja ini bertumbuh cepat, kalau pelayanan yang saya pimpin ini berhasil, maka saya pikir saya akan mendapatkan sebuah status. Of course saya gak pernah ngomong ini secara terbuka. Tapi jauh di dalam hati saya sedang berkata, kalau semua itu berhasil, kalau semua orang melihat bahwa saya hebat, saya pasti akan puas. Tapi pada waktu itu tidak terjadi. Saya marah, saya gelisah. Rasanya saya mempertanyakan arti hidup saya pada waktu orang tidak menganggap saya seperti itu. Di momen seperti itu, Tuhan menyingkapkan sesuatu. Saya sama seperti Yakub. Saya sedang berusaha mencari berkat dari Esau, dari Laban, dari orang tua saya, dari orang-orang di sekitar saya. Saya cari penerimaan. Saya sedang cari pengakuan. Saya sedang cari kasih dari manusia. Saya lupa bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati saya. Saya sampai ada di titik di mana saya harus hanya bisa berkata, Tuhan, hanya Engkau yang paling berarti dalam hidupku. Aku cari kepuasan di tempat yang salah.
Aku masih melihat keindahan-keindahan palsu yang ditawarkan pelayanan, sanjungan manusia. Ampuni aku Tuhan. Saya bertobat. Saya menyadari semua yang lain tidak ada artinya. Kalau Tuhan cukup, maka apapun yang saya kejar tidak akan pernah cukup. Waktu saya memandang Injil, keindahan-keindahan palsu, keberhargaan dan kemegahan dunia itu menjadi suram dibandingkan keindahan Kristus. Di situ saya mulai menemukan ternyata hanya Tuhan yang bisa memuaskan hati saya. Bukan prestasi, bukan pengakuan, bukan keberhasilan pelayanan, tapi keindahan Allah sendiri. Saudara, saya menceritakan ini bukan karena saya sudah selesai bergumul. Sama seperti Yakub, saya pun masih jatuh bangun. Tapi saya belajar bahwa setiap kali saya beribadah, when I come to call to worship, saya memandang kembali wajah Allah. Dan dia bukan hanya berguna, tapi dia indah. Amin, saudara. So, reflektifnya. Apa yang selama ini menjadi kemegahanmu? Maukah kau bermegah di dalam kasih setia Tuhan? Apakah saudara melihat Tuhan berguna atau indah? Apakah engkau siap melihat dirimu sebagai Yakub, lemah, jatuh bangun, namun tetap dipanggil oleh Tuhan dalam perjalanan seumur hidup kepada penyembahan yang sejati? Apakah kita beribadah karena rutin, atau kita sadar bahwa Tuhan mau membentuk hati kita? Liturgi bukan sekedar urutan, tetapi undangan kasih untuk memusatkan hidup kembali kepada Injil. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. I hope you learn something. Kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai respon kita. Before the throne, our God above. Saya akan membacakan sambil mereka bersiap-siap. Orang berinjil tidak bermegah pada hal fana, namun hidupnya dipenuhi ucapan syukur karena bermegah hanya dalam kasih setia Allah. Orang berinjil beribadah bukan karena Tuhan berguna, tapi menyembah karena dia melihat Tuhan indah. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil bisa jatuh bangun dalam perjalanan imannya, namun kasih setia Tuhan selalu sabar memanggilnya untuk menyembah lagi dan lagi. Orang berinjil datang ibadah bukan karena rutin, tapi tahu hatinya butuh dipusatkan kembali kepada Injil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama nyanyikan. Di hadapan tahta Allah, permohonanku yang teguh. Imam besar penuh kasih, dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya. Ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya yang besar. Di saat iblis menggoda, perhatikan di sini. Di saat iblis menggoda, menduduku dalam hati, ku pandang kepada Yesus. Dia kalahkan semua dosa. Kristus penyelamat
mendefinisikan siapa Anak domba Allah hidup, kebenaranku yang sempurna, maha kekal dan mulia. Sembah Dia, Raja Agung Roh Anugerah, di dalam Dia ku kan hidup, darahnya tebus jiwaku, ku tersubung dalam Kristus, Allahku dan penyelamatku, Allahku dan penyelamatku. Di dalam Dia ku kan hidup, darahnya tebus jiwaku, ku tersubung dalam Kristus, Allahku dan penyelamat. Allahku dan penyelamat. Allahku dan penyelamatku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Dia. Puji Dia yang telah bangkit. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Saudara saja. Haleluya, haleluya. Puji Dia yang telah bangkit. Amin. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita lakukan liturgi responsif ini. Kita telah mendengar firman Allah memanggil kita untuk memujinya. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih setianya yang tidak tergoyahkan. Saudara, kami mengaku hati kami selalu bermegah pada hal-hal dunia. Kami mencari berkat di tempat lain, bukan pada Engkau. Namun Allah yang kita sembah adalah Allah yang indah. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan di dalam Kristus dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kami percaya kasih setiamu lebih besar. dari kegagalan kami. Engkaulah kemegahan jiwa kami. Mari kita datang kepada Allah bukan karena ia berguna, tapi karena ia indah dan layak dipuji. Hari ini kami menjawab panggilanmu. Kami mau menyembah Engkau lagi dan lagi. Sampai hidup kami berakhir dalam pujian dan syukur hanya bagimu. Amin. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami bertobat Tuhan. Ampuni kami karena kami terlalu sering datang beribadah hanya demi manfaat. Bukan karena Engkau sendiri indah. Tapi terima kasih, you never stop to call us to worship you. Ampuni kami karena hati kami seringkali lebih kagum sama keindahan dunia yang fana. Tapi hari ini kami diajak untuk memandang keindahan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena Yesus ditinggalkan di salib, supaya kami tidak pernah ditinggalkan lagi. Itulah hasadmu, itulah kasih setiamu yang tidak pernah gagal. Hari ini kami mau menjawab panggilan-Mu, call to worship. Kami datang kembali kepadamu lagi dan lagi. Kami mau latihan untuk memuji Engkau, bukan karena Engkau berguna, tapi karena Engkau indah. Biarlah Engkau menjadi kemegahan hati kami, satu-satunya kebanggaan kami. Tolong kami Roh Kudus, setiap minggu, setiap hari, untuk melihat kembali wajah-Mu yang indah. Biarlah liturgi hidup kami membentuk kami menjadi umat yang puas hanya di dalam Engkau. Inilah doa respon kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita menerima berkat Tuhan. Jemaat ini kasih Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah di tengah-tengah gejolak, di tengah-tengah kegelapan Surabaya, di tengah-tengah kegelapan Indonesia. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau akan menjadi saksi. Engkau akan diberkati dan Tuhan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday. God bless you.